Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sama-sama dapat menjalankan aktivitas kita kembali belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran fikih ya. Pelajaran fikih, pelajaran 4 tentang jual beli ya. Ini sudah masuk pelajaran pembahasan semester 2 ya. Pelajaran semester pertama itu pelajaran 1, 2, dan 3 sudah kita pelajari ya, tentang makanan halal dan makanan haram, minuman halal dan minuman haram, lalu tentang binatang halal dan binatang haram ya. Itu materi pelajaran fikih kelas 6 untuk semester 1 ya. Nah, ini sekarang kita pelajaran masuk langsung semester 2 ya, karena di kelas 6 ini biasanya semester 2 nanti kita akan mengulang pelajaran kelas 4 dan kelas 5 ya. Jadi pelajaran semester 2-nya itu langsung kita pelajari di semester pertama ini ya. Baik, kita mulai saja pelajaran 4, yaitu tentang jual beli ya. Jual beli. A. Pengertian jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta atau benda dengan harta atau benda yang lain yang bermanfaat dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara-cara yang dibolehkan Islam ya. Jadi jual beli itu menukar barang dengan barang ya, atau harta dengan harta ya. Atau kalau sekarang barang benda dengan uang ya. Uang juga kan barang juga, benda juga ya. Tuh, dan untuk dimanfaatkan ya, uangnya untuk manfaat, barangnya juga untuk dimanfaatkan ya. Itu dengan cara yang dibolehkan Islam. Bagaimana cara-cara jual beli yang dibolehkan Islam? Nah, itu nanti akan kita pelajari ya. Jual beli hukumnya halal atau dibolehkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Jadi jual beli ini hukumnya boleh ya, halal ya. Kita boleh melakukan jual beli ya, tentu dengan cara-cara yang dibolehkan Islam ya. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman ya, dalam surah An-Nisa ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan batil, melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka ya. Jadi kita tidak boleh memakan harta atau cari nafkah itu dengan jalan batil, dengan jalan menipu ya, merampok ya. Itu tidak boleh ya, tapi harus dengan jalan yang benar, yang halal ya. Misalnya dengan jalan jual beli ya. Jadi kalau ada pedagang penjual itu dia menjual barang dengan cara menipu atau tidak jujur, itu berarti dia melakukan jual beli dengan jalan yang batil ya. Agar jual beli yang kita lakukan menjadi sah, kita harus berpedoman pada aturan yang telah ditentukan oleh ajaran Islam ya. Jadi tidak sembarangan kita melakukan jual beli, itu ada aturan-aturannya dalam agama Islam ya. Selanjutnya B. Rukun jual beli ya. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan ya. Jadi agar pekerjaan itu sah, itu harus ada rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya harus terpenuhi ya. Misalnya rukun sholat ya. Kalau rukunnya tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah ya, percuma ya. Rukun sholat misalnya niat, takbiratul ihram,
membaca Al-Fatihah, ruku ya, dan seterusnya itu ya. Nah, misalnya dalam sholat tidak baca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Jadi semuanya harus, rukunnya harus terpenuhi ya, harus dijalankan kalau dalam perbuatan itu ya. Ada juga rukun puasa, ada rukun berwudu ya, itu ya. Nah, ini rukun jual beli ya. Adapun rukun jual beli yaitu sebagai berikut. Nomor 1 ada penjual ya. Lalu ada pembeli, ada barang yang dijual, lafadz akad, lalu kerelaan dua belah pihak ya. Jadi ada penjual, misalnya ada pembeli, tidak ada penjualnya, maka tidak akan terjadi jual beli ya. Lalu ada penjual, tidak ada pembeli atau belum ada pembeli misalnya, itu juga tidak akan terjadi jual beli ya. Lalu ada penjual, ada pembeli tapi tidak ada barang yang dijual, nah ini juga tidak akan terjadi jual beli ya. Lalu lafadz akad, nah ini serah terima itu ya. Misalnya penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian ya. Lalu pembeli akan mengatakan saya terima barang ini dengan harga sekian sambil dia membayar harga barang tersebut ya. Nah, itu namanya lafadz akad ya. Lalu kerelaan dua belah pihak. Jadi dua-duanya rela, dua-duanya setuju ya. Nah, itu maka akan terjadi jual beli. Nah, ini rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli ya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, lalu ada lafadz akad, lalu ada kerelaan dua belah pihak ya. Selanjutnya C, syarat sah jual beli ya. Agar jual beli menjadi sah harus memenuhi syarat-syarat dalam jual beli ya. Jadi dalam jual beli itu ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat penjual, syarat pembeli, syarat barang, dan syarat uang yang dijual belikan itu harus terpenuhi ya. Jika syarat-syarat dalam jual beli tidak terpenuhi, maka jual belinya tidak sah ya. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu syarat penjual dan syarat pembeli ya. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. A, penjual dan pembeli harus berakal sehat ya. Jadi orang atau orang penjual itu dia tidak boleh orang yang akalnya misalnya sedang stres atau sedang gangguan jiwa ya, atau orang yang idiot itu tidak boleh dia berjualan, tidak boleh berdagang ya. Sebaliknya juga pembeli ya, itu orang yang akalnya tidak sehat, dia tidak boleh membeli barang ya, karena khawatir nanti akan ditipu ya. Demikian juga yang menjual. Jadi keduanya harus berakal sehat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama ya, artinya dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok dalam kehidupan ya. Ini enggak boleh ya. Jadi kita menyerahkan harta atau benda itu kepada orang yang akalnya tidak sehat, orang yang mengalami gangguan jiwa ya, atau masih anak-anak ya. Itu ya. Gitu juga harta anak yatim itu ya, tidak boleh kita berikan kalau dia masih anak-anak. Nanti kalau sudah dewasa, sudah mengerti, baru itu nanti diserahkan ya. Jadi syarat penjual dan pembeli yaitu yang pertama, pembeli dan penjual harus berakal sehat ya. Kemudian yang kedua yaitu pembeli dan penjual melakukan jual beli atas kehendaknya sendiri, tidak dipaksa ya. Jadi yang membeli tidak dipaksa oleh penjual harus membeli ya, dan yang menjual juga tidak dipaksa oleh pembeli untuk menjual ya, atau oleh orang ketiga misalnya oleh orang lain, itu tidak boleh ada yang dipaksa ya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 29 ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Ya. Jadi dalam jual beli itu keduanya harus suka sama suka, tidak boleh ada yang dipaksa. Ya. Lalu yang ketiga, syarat penjual dan pembeli itu adalah keadaan tidak mubazir, ya, baik yang menjual atau yang membeli. Ya, yang membeli tidak boleh membeli barang kalau sekiranya barangnya tidak ia gunakan, ya, hanya untuk dibuang atau disimpan, tidak digunakan, ya, itu nggak boleh. Ya, yang menjual juga seperti itu juga, ya, tidak boleh sekiranya barang yang dijualnya itu tidak berguna, ya, mubazir. Ya. Lalu yang keempat yaitu penjual dan pembeli harus sudah baligh, ya, berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Ya. Jadi yang menjual dan membeli itu harus sudah baligh. Ya. Bagaimana kalau masih anak-anak berjualan atau membeli? Ya. Nah, kalau sudah mengerti, ya, sudah bisa membedakan, ya, sudah mengerti, sudah nilai uang juga sudah paham, ya, itu boleh melakukan jual beli. Tapi jual belinya jual beli yang ringan itu, ya. Jadi tidak boleh misalnya jual beli mobil atau rumah, ya, yang harganya yang nilainya besar, itu nggak boleh dilakukan oleh anak-anak, ya. Tapi kalau sekedar jual beli makanan, ya, misalnya permen, roti, ya, nah ini tidak apa-apa, ya, kalau anak tersebut sudah mengerti, ya. Tapi kalau jual beli yang nilainya besar itu harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Ya. Baik, selanjutnya yang kedua, uang dan barang yang diperjualbelikan. Ya. Jadi tadi syarat pertama yaitu syarat penjual dan pembeli. Sekarang yang kedua, uang dan barang yang diperjualbelikan. Syarat-syarat uang yang digunakan dan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut. A. Barang yang diperjualbelikan dalam keadaan suci. Lalu B. Barang yang diperjualbelikan bermanfaat. Ya, lalu C. Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual. Ya, itu, ya. Jadi yang pertama, barangnya nggak boleh barang yang najis, ya, atau nggak boleh terkena najis, ya. Lalu barang yang diperjualbelikan harus yang bermanfaat, ya. Kalau nggak ada manfaatnya itu tidak boleh dijualbelikan, ya. Lalu barang yang dijualbelikan adalah milik penjual, ya. Tetapi boleh jika misalnya penjual itu menyuruh kepada orang lain yang dipercaya untuk menjual barang miliknya. Nah, itu juga boleh, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala bai'a illa fima tumliku." Ya. Ini rawahu Abu Dawud, ya. Artinya tidak sah jual beli kecuali pada barang yang dimiliki. Hadis riwayat Muslim, ya. Ini syarat uang dan barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya, keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan, ya, sehingga orang yang melakukan jual beli tidak ada yang merasa dirugikan maupun tertipu dalam jual beli, ya. Jadi barangnya harus bisa diserah terimakan, ya. Misalnya kalau ada orang, saya mau menjual cerita, misalnya dia bercerita, ya, ceritanya itu kan tidak bisa diserah terimakan, ya, sekedar ucapan misalnya, itu tidak bisa diserah terimakan, ya. Jadi harus barang yang bisa diserah terimakan.
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala nahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari, ya. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli yang mengandung tipu daya, ya. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Selanjutnya yang barang yang diperjualbelikan diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar maupun sifat-sifatnya, ya. Jadi keduanya, baik penjual atau pembeli, itu mengetahui barangnya apa, ya, yang dijual belikan, ya. Jangan misalnya penjual nggak paham nih barang apa ini, dia hanya sekedar jual aja. Ternyata setelah dia tahu ternyata nilainya barang tersebut mahal sekali, ya. Dia karena dia nggak paham dijual dengan harga yang murah. Nah, ini kan merugikan penjual itu sendiri, ya. Jadi sebelum dia jual dia harus tahu dulu barangnya, ya. Begitu juga pembeli, ya. Misal dia membeli dengan harga yang mahal karena dia tidak tahu barangnya, ya. Padahal itu barangnya harganya murah. Nah, ini akan merugikan pembeli juga, ya. Jadi keduanya harus tahu barangnya, ya, sifat-sifatnya. Nah, demikian pembahasan kita tentang jual beli, ya. Nanti ini masih ada lanjutannya, ya, masih tentang jual beli. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ya. Sampai di sini sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.